Selamat datang kembali Bapak Ibu dalam mata kuliah metode pembelajaran. Kali ini dalam topik keempat kita akan membahas tentang media pembelajaran. Dan kali ini saya yang akan memberikan media pembelajaran kepada Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kita pada topik keempat ini adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai mahasiswa mendemonstrasikan sebuah model pembelajaran yang berorientasi kepada siswa sebagai gambar Allah Imago Dei melalui presentasi dan role play sesuai dengan kriteria pada rubrik. Tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menentukan sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi melalui pencarian berbagai literatur. Masih ingat kan Bapak Ibu dengan metode pembelajaran? Nah, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu, media pembelajaran yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini merupakan bidang kajian dari metode pembelajaran itu sendiri. Kita akan melihat yang pertama, apa itu media pembelajaran? Pengertian media pembelajaran dalam Martin and Briggs 1986 dalam The Gang 2006 menyatakan bahwa guru juga termasuk media pembelajaran. Komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa. Itu pun adalah pengertian dari media pembelajaran. Pengertian yang ketiga, suatu alat dalam bentuk fisik yang telah dirancang untuk menyampaikan informasi dan membangun relasi peserta didik. Sehingga media pembelajaran ini adalah sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa, menurut Martin dan Briggs juga dalam The Gang 2006. Sehingga yang dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah komponen dari metode pembelajaran yang dirancang untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada peserta didik. Kita akan lihat bagian yang kedua, bagaimana cara mengklasifikasikan media pembelajaran. 5 cara dalam mengklasifikasikan media pembelajaran. Yang pertama, tingkat kecermatan, ya, tingkat kecermatan representasi, di mana suatu pembelajaran itu harus bergerak dari pengalaman langsung ke dalam bentuk gambar atau lambang. Biasanya kita melihat dalam bentuk gambar, bentuk video, ya, bentuk film. Itu adalah tingkat kecermatan yang representasi. Yang kedua, tingkat interaksi. Tingkat interaksi di sini adalah bagaimana kemampuan media itu dalam menyajikan berbagai media. Tingkat interaksi yang dilakukan misalnya jenis media yang kita pakai guru, kita adalah medianya, kemudian buku, kemudian rekaman, siaran televisi. Nah, bagaimana itu bisa melakukan interaksi dengan siswa atau peserta didik itu sendiri. Tingkat kemampuan khusus, di mana bagaimana mengklasifikasikan media pembelajaran itu adalah kemampuannya untuk menyajikan sesuatu yang tidak dapat disajikan oleh media lain. Ya. Berikutnya, tingkat pengaruh motivasional. Nah, ini biasanya dari guru ke murid. Bagaimana seorang guru memperhatikan karakteristik murid, bidang studi yang akan diajar. Ini menentukan bagaimana seorang guru memilih, mengklasifikasikan media pembelajaran. Dan yang terakhir, tingkat biaya yang diperlukan. Bagaimana seorang guru mengembangkan media pembelajaran secara mandiri atau langsung menggunakan media yang siap pakai. Ini merupakan 5 cara dalam mengklasifikasikan media pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran, Bapak Ibu, yang pertama ada media gambar diam, audio, ada kaset, ada film atau video kaset,
kemudian benda yang sebenarnya atau nyata yang kita bisa pegang. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang tumbuhan, berarti yang kita pegang adalah tumbuhan. Itu adalah benda yang sebenarnya. Kemudian pengajaran berprogram. Jenis media lainnya. Yang kedua, ada objek, ada model, ada suara langsung, ada rekaman audio, ada media cetak, papan tulis, kemudian media transparansi, kemudian film bingkai, televisi, dan gambar. Berikutnya, persepsi indera. Ya, ada media audio, media visual, yang termodifikasi menjadi berbagai macam medianya. Kemudian, jenis media yang lain adalah pengalaman. Nah, Bapak Ibu, pengalaman langsung, pengalaman tiruan atau kita menirukan, kemudian pengalaman dengan kata-kata, itu pun bagian dari jenis-jenis media. Berdasarkan penggunaannya, media pembelajaran juga digunakan secara individual, secara kelompok, secara massal. Dan yang terakhir, berdasarkan penggunaannya, jenis-jenis media ini adalah media tradisional, ada yang modern, atau juga ada yang kompleks. Bagian yang keempat, manfaat dari media pembelajaran. Manfaat dari media pembelajaran ini sebenarnya banyak sekali, ya. Tapi yang saya bahas di sini hanya 5 manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, mengatasi masalah jarak, ruang, dan waktu. Ini berbicara tentang pembelajaran online yang seperti kita kerjakan sekarang ya Bapak Ibu. Dengan adanya media pembelajaran seperti ini, menolong Bapak Ibu dan saya untuk tetap melakukan proses belajar mengajar sekalipun di dalam konteks berbeda tempat, ya. Memotivasi perilaku positif dari peserta didik. Ini yang dilakukan oleh seorang guru yang adalah media pembelajaran itu sendiri. Bagaimana seorang guru dengan dia melakukan motivasi terhadap peserta didik, itulah tugas dia sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat pembelajar dalam proses pembelajaran, pastinya menggunakan berbagai macam aplikasi dalam multimedia. Yang keempat, menolong siswa untuk melihat bentuk konkret ya dan aplikasi dari teori-teori yang dipelajari. Ya. Yang keempat, yang terakhir, maksudnya yang kelima, mengefektifkan dan mengefisienkan setiap pembelajaran yang ada. Artinya, seorang guru berperan di sini, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dia mulai dari merancang sampai dia melakukan evaluasi, seorang guru perlu memikirkan secara efektif dan efisien bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Mengingat, kita semua berada di seluruh Indonesia dengan kapasitas internet misalnya yang semuanya tidak merata, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan kondisi yang terbatas pun seorang guru sebagai media pembelajaran tersebut tetap bisa melakukan pembelajaran sekalipun dengan fasilitas yang terbatas. Disitulah manfaat media pembelajaran tersebut dan jangan lupa selalu diingatkan bahwa Bapak Ibu guru juga merupakan media pembelajaran yang punya tugas untuk mengefektifkan dan mengefisienkan setiap pembelajaran yang ada. Nah, yang kelima adalah bentuk-bentuk media pembelajaran. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan bahwa media grafis atau gambar 2 dimensi yang sering digunakan sebagai media pembelajaran. Misalnya, infografis ya. Kalau kita memperhatikan contoh seperti ini adalah itu visualisasi data yang dilakukan untuk menyampaikan informasi secara besar kepada penerima informasi dengan cara yang lebih mudah sebenarnya. Untuk apa? Supaya cepat dipahami. Yang kedua, poster. Poster ini memaparkan pengertian bahwa suatu media yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak melalui media publikasi yang berisi tulisan, gambar, maupun kombinasi dari keduanya. Nah, beberapa variasi kuis daring dan aplikasi digital. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan Quizizz, dengan Kahoot. Kemudian dalam penulisan jurnal ada aplikasi terbaru Bapak Ibu namanya Dairio. Dan ketika Bapak Ibu juga ingin melihat ada jenis tanaman di sekitar Bapak Ibu yang Bapak Ibu tidak tahu namanya apa, nama ilmiahnya apa, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini.
ya, Plantix, mempermudah untuk belajar. Dan ini Bapak Ibu juga sudah familiar beberapa form digital yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, yang juga adalah media pembelajaran itu sendiri. Inilah daftar pustaka yang mengacu kepada pembelajaran kita hari ini, yang menuntun kita untuk membahas tentang media pembelajaran. Semoga pembelajaran kita, video ini menolong Bapak Ibu untuk mempunyai sebuah pemahaman yang utuh tentang apa itu media pembelajaran. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.